Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karniasa dari Awan Putra Laksana. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah ide bisnis bernama Flowzone Study Cafe. Flowzone Study Cafe adalah konsep cafe modern yang tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga menyediakan ruang belajar, ruang kerja, dan ruang produktivitas yang nyaman dan fleksibel, serta berbasis sistem digital. Tagline dari bisnis ini adalah ruang kerja bukan sekedar tempat nongkrong, zona produktivitasmu yang sesungguhnya. Saat ini banyak mahasiswa, freelancer, remote worker, dan content creator membutuhkan tempat yang nyaman untuk belajar atau bekerja. Namun masalahnya, kafe biasa sering terlalu berisik untuk kerja serius. Perpustakaan memang tenang, tetapi terlalu kaku dan kurang fleksibel. Sementara itu, coworking space profesional seringkali terlalu mahal bagi mahasiswa dan freelancer. Dari masalah tersebut, muncul peluang besar. Dibutuhkan sebuah tempat hybrid yang menggabungkan kenyamanan kafe, ketenangan ruang belajar, dan fasilitas kerja profesional dalam satu tempat. Disinilah Flowzone Study Cafe hadir sebagai solusi. Flowzone Study Cafe memiliki konsep utama yaitu zoning experience, yaitu pembagian area berdasarkan kebutuhan pengunjung. Pertama, Deep Work Zone, yaitu area tenang untuk belajar serius, mengerjakan skripsi, coding, membaca, atau menyelesaikan tugas. Kedua, Casual Work Zone, yaitu area santai untuk kerja ringan, diskusi kecil, atau brainstorming. Ketiga, Meeting Pods, yaitu ruang kecil yang dapat disewa untuk rapat, Zoom meeting, mentoring, atau presentasi klien. Keempat, social area, yaitu area bebas ngobrol agar aktivitas sosial tidak mengganggu zona produktivitas lainnya. Selain itu, Flowzone menggunakan sistem digital berupa aplikasi atau website untuk reservasi zona, pengecekan ketersediaan meja secara real time, pemesanan menu, pembayaran cashless, serta membership bernama FlowPass. Target utama Flowzone Study Cafe adalah mahasiswa, freelancer, remote worker, content creator, dan komunitas produktif. Segmen ini sangat potensial karena mereka membutuhkan tempat kerja fleksibel hampir setiap hari. Mahasiswa membutuhkan tempat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Freelancer membutuhkan tempat untuk bertemu klien atau bekerja fokus. Content creator membutuhkan tempat yang nyaman, estetik, dan mendukung produktivitas. Flowzone tidak hanya menjual kopi, tetapi menjual kondisi terbaik untuk menjadi produktif. Flowzone memiliki beberapa sumber pendapatan. Pertama, dari penjualan makanan dan minuman seperti kopi, teh, minuman non-kafein, cemilan, dan makanan ringan. Kedua, dari reservasi meeting pods yang disewakan per jam untuk rapat, presentasi, atau Zoom meeting. Ketiga, dari FlowPass membership, yaitu paket langganan mingguan atau bulanan yang memberi keuntungan seperti prioritas reservasi, diskon menu, dan akses khusus. Keempat, dari event dan workshop, misalnya Creative Coworking Night, portfolio review, kelas desain, seminar kecil, atau kegiatan komunitas. Untuk merealisasikan bisnis ini, Flowzone membutuhkan pendanaan awal yang akan digunakan untuk beberapa kebutuhan utama. Pertama, renovasi dan desain interior termasuk pembuatan deep work zone dan meeting pods. Kedua, pembelian furnitur seperti meja, kursi, sofa, dan perlengkapan kerja. Ketiga, instalasi wifi, stop kontak, sistem kasir, dan perangkat reservasi digital. Keempat, modal awal bahan baku makanan dan minuman. Kelima, biaya promosi awal melalui media sosial, kerjasama kampus, dan komunitas freelancer. Sebagai simulasi, kebutuhan modal awal yang diajukan adalah sebesar 150 juta rupiah. Angka ini dapat disesuaikan kembali berdasarkan survei lokasi, harga sewa tempat, dan kebutuhan renovasi. Dalam kerjasama ini, sistem pembagian hasil akan dituangkan dalam MOU agar hak dan kewajiban kedua pihak jelas. Skema yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Investor memberikan modal sebesar 60% dari kebutuhan modal awal, sedangkan founder atau pengelola memberikan kontribusi sebesar 40% baik dalam bentuk modal, konsep bisnis, manajemen operasional, branding, dan pengembangan sistem.
Pembagian keuntungan bersih dilakukan setelah dikurangi biaya operasional seperti sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, listrik, internet, perawatan fasilitas, dan biaya promosi. Pada tahap awal, sampai modal investor kembali, pembagian keuntungan bersih adalah 55% untuk investor dan 45% untuk founder atau pengelola. Setelah modal investor kembali atau mencapai periode yang disepakati, misalnya 24-36 bulan, maka pembagian keuntungan dapat disesuaikan menjadi 35% untuk investor dan 65% untuk founder atau pengelola. Investor juga akan mendapatkan laporan keuangan bulanan, laporan jumlah pengunjung, data penjualan menu, data reservasi meeting pots, jumlah member flow pass, dan analisis dashboard bisnis. Dalam MOU juga akan diatur beberapa poin penting, yaitu jumlah modal, penggunaan dana, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sistem pembagian keuntungan, periode kerjasama, mekanisme evaluasi, serta penyelesaian apabila terjadi kerugian atau penggantian kerjasama. Flowzone Studi KB adalah bisnis yang menjawab kebutuhan nyata generasi muda saat ini, tempat yang nyaman untuk belajar, bekerja, berdiskusi, dan tetap produktif. Dengan konsep zona yang berbeda, sistem digital, membership flow pass, serta potensi pendapatan dari makanan, minuman, reservasi ruang, event, dan layanan digital, Flowzone memiliki peluang besar untuk berkembang. Saya percaya dengan dukungan investor yang tepat, Flowzone Studi Cafe dapat menjadi pilihan utama mahasiswa, freelancer, dan pekerja kreatif. Terima kasih. Mari berinvestasi di Flowzone Studi Cafe karena masa depan produktif dimulai dari ruang yang tepat.